Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yolvenia Alicia sebagai moderator pada hari ini, dan teman-teman saya Musdalifah Nabila, Muhammad Hafid Darmawan, dan Sil Anastasia. Baik, kami di sini akan mempresentasikan mengenai perbandingan operasional dan administratif dari produk bilet giro, cek, RTGS, LLG, dan BIFES dalam layanan perbankan. Jadi di sini saya akan membahas apa saja topik yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga topik diskusi, yang keempat studi kasus, yang kelima kesimpulan, yang keenam referensi, dan yang terakhir sesi tanya jawab. Pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya transformasi yang besar dalam sistem pembayaran di sektor perbankan dan keuangan. Ditandai dengan hadirnya berbagai instrumen pembayaran non tunai seperti bilet giro, cek, RTGS, LLG, dan BIFES. Setiap instrumen memiliki karakteristik, kelebihan, dan keterbatasannya masing-masing. Jadi, oleh karena itu, pemahaman mengenai mekanisme dan penyelenggaraan sistem pembayaran sangat penting, khususnya bagi mahasiswa perbankan dan keuangan digital agar dapat memilih metode pembayaran sesuai yang tepat, efisien, dan sesuai. Kemudian terdapat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang didapat yaitu yang pertama dapat memahami pengertian dari bilet giro, cek, RTGS, LLG, dan BIFES. Yang kedua dapat memahami mekanisme bilet giro, cek, RTGS, LLG, dan BIFES. Yang ketiga dapat memahami informasi tarif dari bilet giro, cek, RTGS, LLG, dan BIFES. Dan yang terakhir dapat memahami perbandingan antara bilet giro, cek, RTGS, LLG, dan BIFES. Topik yang pertama yaitu pengertian bilet giro, cek, RTGS, LLG, dan BIFES. Yang pertama, bilet. Bilet atau bilet giro adalah surat perintah tertulis dari nasabah atau penarik kepada bank untuk mentransfer sejumlah dana kepada nasabah atau penerima. Bilet ini juga digunakan untuk transaksi jumlah besar hingga 500 juta. Bilet ini juga aman karena karena hanya dapat dicairkan kepada nasabah secara langsung, dan apabila memiliki kesalahan dapat otomatis terblokir. Kemudian terdapat gambar bilet, yaitu terdapat di sini ada logo bank, nama bank, kemudian tanggal efektif, jumlah uang, nomor rekening, nama penerima, tanda tangan, dan ini pada bank yang diinginkan. Kemudian di sini ada tanggal cetakan. Kemudian yang kedua ada pengertian cek. Cek adalah surat atau dokumen yang berisi perintah tanpa syarat dari nasabah bank agar bank membayar sejumlah uang yang disebutkan dalam surat kepada orang atau penerima atau pembawanya. Jadi sini ada contoh cek. Di sini ada logo bank, nama bank, kemudian nomor cek, dan jumlah uang, tanda tangan, logo stempel dari banknya. Di sini juga ada tanggal penerbit, dan di sini ada kode MICR.
Kemudian yang ketiga, RTGS. RTGS merupakan mekanisme transaksi antar bank yang digunakan untuk mengirim uang dalam jumlah besar, biasanya di atas 100 juta. Kemudian layanan ini juga memproses transaksi secara real time sehingga bank akan langsung menerima dana ke rekening tujuannya. Kemudian namun meski disebut real time, tapi proses transaksi ini juga memerlukan waktu tertentu. Kemudian ada pengertian LRG. LRG ini adalah suatu proses transfer antar bank yang menggunakan mekanisme clearing. Jadi bank pengirim akan memeriksa kecukupan saldo dana sebelum mentransfer dana tersebut. LRG ini juga termasuk memiliki biaya yang murah, tetapi memerlukan proses waktu selama 2-3 hari kerja. Sini ada contoh dari RTGS dan LRG. Sini ada nomor rekening, biaya rekeningnya, nama, terus ada jumlah, terus ada layanan transfernya mau LRG atau RTGS, dan di sini ada jenis transfernya. Kemudian di sini ada dari nama banknya dan logo. Kemudian yang terakhir adalah BIFAS. BIFAS ini merupakan sistem pembayaran retail nasional yang disediakan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi transfer secara real time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat. Sistem ini dikembangkan sebagai alternatif yang lebih cepat dan efisien terhadap infrastruktur pembayaran yang ada. Di sini ada contoh dari BIFAS, yaitu Living Mandiri. Kemudian untuk topik 2 adalah mekanisme bilet giro, cek, RTGS, LRG, dan BIFAS yang akan dijelaskan oleh Musdalifah Nabila. Terima kasih kepada moderator Yola telah mempersilahkan saya membacakan materi yang kedua ini, yaitu tentang mekanisme dari bilet, cek, RTGS, LLG, dan BIFAS. Jadi untuk mekanisme yang pertama itu bilet. Jadi yang pertama, nasabah mendatangi bank yang bersangkutan untuk menerbitkan bilet giro. Yang kedua, mengambil nomor antrian dan sesuai dengan tujuan nasabah itu sendiri. Setelah dipanggil, nasabah menemui customer service dan menjelaskan maksud dan tujuan untuk menerbitkan bilet giro tersebut. Lalu customer service akan menanyakan apakah nasabah tersebut sudah memiliki rekening giro atau tidak. Jika tidak, nasabah wajib membuka rekening giro terlebih dahulu dengan setoran awal minimal 500.000 atas nama perorangan dan 1 juta atas nama badan. Setelah mempunyai rekening giro, nasabah memberikan bukti penerbitan bilet giro kepada customer service, dan customer service akan memproses data tersebut, dan customer service memberikan data tersebut ke pihak TP atau transaksi processing. Lalu pihak TP setelah mengkonfirmasi data apakah sudah benar atau tidak, akan mengembalikan kembali ke pihak customer service, dan customer service akan memberikan bilet giro tersebut kepada nasabah. Lalu setelah itu ada pencairan bilet giro. Jadi yang pertama kita harus mendatangi nasabah. Jadi yang pertama nasabah mendatangi pihak bank, khususnya di pihak teller, kemudian untuk mencairkan bilet giro tersebut sesuai dengan masa berlakunya. Lalu yang kedua, bank akan memproses pemindah bukuan dana. Ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi jika bank penerbit dan penerima berbeda.
Lalu yang kedua itu adanya mekanisme cek. Jadi yang pertama, nasabah mendatangi customer service, lalu sama seperti dilihat giro juga, itu harus mempunyai rekening giro. Jika sudah mempunyai rekening giro, nasabah wajib mengajukan permintaan buku cek. Setelah itu, pihak bank akan memverifikasi dulu apakah data nasabah sudah benar atau tidak. Setelah benar, bank akan mengkonfirmasi dan melakukan penerbitan buku cek. Setelah itu akan diproses terlebih dahulu oleh pihak PP atau transaksi processing juga. Setelah dari pihak PP, kemudian akan dikembalikan kepada customer service, dan customer service akan memberikan kembali kepada nasabah terkait dengan penerbitan buku cek tersebut. Setelah itu ada pencairan cek, yaitu yang pertama, cek harus sudah diisi, bukan cek kosong. Yang kedua, membawa identitas diri seperti KTP, SIM, dan identitas resmi lainnya. Yang ketiga, mengunjungi kantor cabang terdekat sesuai dengan cek yang tertera. Yang keempat, memberitahu petugas bank untuk mencairkan cek. Yang kelima, itu ada mengisi formulir dan dikonfirmasi oleh pihak teller. Yang terakhir, staf bank akan memverifikasi dan memvalidasi terkait dengan formulir yang telah diisi dan identitas yang telah diserahkan. Lalu yang ketiga itu ada mekanisme RTGS. Yang pertama ada inisiasi transaksi. Jadi pengirim memberikan instruksi kepada bank, termasuk di dalamnya itu ada jumlah, akun penerima, dan bank yang dituju. Yang kedua itu ada verifikasi dan otorisasi. Jadi bank pengirim memverifikasi dan mengotorisasi terkait dengan transaksi pembayaran. Jadi yang ketiga itu ada RTGS proses atau proses RTGS. Jadi setelah diverifikasi, instruksi tersebut akan diteruskan ke bank penerima bahwa transaksi telah berhasil. Lalu yang keempat itu ada penyelesaian secara instan. Jadi transfer uang diselesaikan secara instan dan dicatat secara elektronik. Lalu yang terakhir itu ada konfirmasi, baik bank pengirim maupun bank penerima akan dicatat secara elektronik dan dikonfirmasi bahwa transaksi telah selesai. Lalu yang keempat itu ada mekanisme LLG atau lalu lintas giro. Jadi nasabah bank A mengajukan permohonan untuk transfer giro kepada bank B, dan bank A mengirimkan transfer data atau data transfer ke lembaga clearing. Lalu yang ketiga, lembaga clearing itu akan memproses dan meneruskan informasi ke bank B. Lalu yang terakhir, bank B akan menerima data tersebut dan mengkredit akun penerima. Lalu yang terakhir itu adanya mekanisme dari BI Fast. Jadi sini kita mencantumkan dua mekanisme tertera. Jadi adanya permintaan informasi. Jadi pengirim memberikan informasi data terkait akun penerima untuk divalidasi melalui pihak teller, mobile banking, atau internet banking. Lalu yang kedua itu bank pengirim mengirimkan instruksi data dari bank penerima melalui BI Fast untuk divalidasi datanya dan meneruskan ke bank penerima terkait informasi tersebut bahwa datanya telah divalidasi. Lalu yang terakhir itu bank penerima memvalidasi nomor akun, kemudian dikembalikan lagi kepada kepada bank pengirim.
Setelah itu ada mekanisme dari pengiriman transaksi. Jadi pengirim memberikan instruksi pembayaran setelah divalidasi oleh akun penerima melalui teller dan internet banking. Lalu yang kedua, bank pengirim meneruskan kembali instruksi pembayaran melalui BI Fast bahwa pengirim telah mengirimkan ke bank penerima. Lalu yang ketiga itu bank penerima mengkredit dan meneruskan data tersebut ke akun penerima secara real time. Lalu yang keempat, bank penerima menerima notifikasi atau pemberitahuan melalui BI Fast bahwa telah dikreditkan. Setelah itu BI Fast meneruskan kembali. Notifikasi ke bank pengirim. Dan yang terakhir, bank pengirim menerima notifikasi tersebut bahwa transaksi telah selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari Ms. Delita Nabila. Kemudian akan dilanjut pembahasan untuk topik 3, yaitu informasi tarif mengenai biliet giro, cek, RTGS, LLG, dan BIFAS yang akan dijelaskan oleh Muhammad Hafid Darmawan. Oke, terima kasih atas waktunya untuk saudari Yola. Jadi saya akan membahas tentang informasi tarif untuk layanan giro, cek, RTGS atau Real Time Gross Settlement, LLG atau lalu lintas giro, dan BIFAS. Nah, yang pertama itu ada bilet giro. Teman-teman bisa melihat untuk contohnya kita mengambil di Bank BRI. Untuk saldo awalnya yaitu minimal 100.000. Untuk biaya administrasinya itu 5.500. Untuk biaya rekening pasif atau dormant itu kena biaya 250.000. Jadi rekening pasif atau dormant itu ada rekening yang tidak digunakan untuk transaksi dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu ada biaya cek atau giro. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada per lembar, yaitu dikenain biaya 1.000 itu tanpa materai. Yang kedua itu per buku atau 25 lembar itu dikenakan biaya 100.000. Selanjutnya yaitu ada penutupan rekening yang dilakukan oleh nasabah, yaitu dikenain biaya 25.000. Selanjutnya itu ada penutupan rekening yang dilakukan oleh bank, itu dikenain biaya 20.000. Oke, selanjutnya yaitu ada cek. Untuk cek sendiri kita mengambil contoh dari Bank Mandiri. Untuk biaya administrasi yang pertama yaitu ada pemerintah, yaitu tidak dikenain biaya alias gratis. Yang kedua yaitu perorangan atau badan jenis nasabah lainnya, yaitu dikenain biaya 25.000 per bulan. Untuk biaya rekening pasif atau dormant itu dikenain biaya 250.000. Yang selanjutnya yaitu ada biaya cek atau biaya biliet giro. Untuk biaya cek atau biliet giro itu dikenai biaya 1.000 per lembar tanpa materai. Yang kedua itu ada counter cek atau menggunakan kwitansi, yaitu dikenai biaya 2.000 itu di luar materai. Selanjutnya ada penutupan biliet giro, yaitu dikenai biaya 30.000 per lembar. Selanjutnya ada penutupan akun yang dilakukan oleh nasabah, itu dikenai biaya 25.000. Penutupan akun yang dilakukan oleh bank itu dikenai biaya 20.000. Selanjutnya itu ada biaya cek atau biliet giro yang hilang. Jadi kalau misalkan nasabah belum mengisi cek atau biliet gironya, itu dikenai biaya 30.000 per warkat. Kalau untuk cek atau biliet gironya yang udah diisi itu dikenai biaya sama 30.000 per laporan. Nah, jadi tadi kan saya sebut warkat. Nah, warkat itu apa sih? Yaitu warkat adalah surat berharga yang digunakan sebagai alat pembayaran non tunai. Selanjutnya yaitu ada biaya tolakan penarikan cek atau biliet giro. Untuk warkat
lokal yaitu dikenain biaya 125 per warkat. Nah, untuk warkat antar kota yaitu 150.000 per warkat. Nah, untuk warkat lokal itu adalah dokumen bank yang digunakan untuk membayar sesama bank di wilayah yang sama. Kalau untuk warkat antar kota yaitu adalah dokumen bank yang digunakan untuk pemindahan bukuan atau pembayaran antar kota. Selanjutnya itu ada swap function free atau pembayaran fungsi swab, yaitu dikenain biaya 10.000 per bulan. Untuk biaya fungsi swab yaitu adalah biaya administrasi atas layanan transfer secara otomatis antar rekening. Selanjutnya yaitu ada RTGS. Untuk RTGS kita mengambil dua contoh yaitu di Bank BRI dan juga Bank Mandiri. Untuk di Bank BRI biaya administrasi untuk nasabahnya itu 30.000, untuk yang bukan nasabah itu 35.000. Untuk limit transaksinya itu di atas 100 juta. Untuk biaya transfer antar bank via ATM yang itu dibagi menjadi dua. Untuk biaya yang 4.000 itu melalui ATM link antar Himbara, yang biaya 6.500 itu melalui ATM antar jasa, ATM prima atau ATM non Himbara. Nah, untuk ATM Himbara atau ATM non Himbara yaitu kalau untuk ATM Himbara adalah ATM yang termasuk ATM yang dalam himpunan bank negara. Kalau untuk ATM non Himbara itu lebih jelasnya adalah ATM swasta, bank swasta, Terus selanjutnya itu contoh yang kedua dari Bank Mandiri. Untuk biaya administrasi bagi nasabah itu 30.000. Kalau yang bukan nasabah itu sama 30.000 juga. Untuk transaksi limitnya itu di atas 100 juta. Kalau untuk biaya transfer antar bank via non Bank Mandiri itu dibagi menjadi dua. Yang 4.000 itu melalui ATM link antar Himbara. Yang 6.500 itu ATM bersama, ATM prima atau ATM link kredit antar bank lain. Oke, selanjutnya yang keempat itu ada LNG atau lalu lintas giro. Untuk contohnya kita mengambil dari Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA dan juga Bank Permata Bank. Untuk sistemnya itu sama, kita sistemnya clearing. Untuk sistem clearing itu apa? Yaitu adalah proses penyelesaian transfer keuangan terutama antar bank yang memungkinkan pemindahan dana secara aman dan efisien yang melibatkan uang secara tunai. Untuk biayanya di semua bank antara Bank Mandiri, BRI, BCA dan Permata itu kenain biaya 2.900. Selanjutnya yaitu ada BIFAS. Kita menggunakan contoh di dua bank yaitu Bank Mandiri dan BCA. Mungkin teman-teman bisa melihat untuk keterangannya itu sama. Untuk BIFAS dikenain biaya adminnya itu 2.500. Untuk transaksi limitnya maksimal itu 2.500.000 per hari. Untuk minimum transaksinya itu 10.000. Mungkin sekian dari penjelasan saya kembalikan ke saudari Yola. Baik, terima kasih kepada Muhammad Hafid Darmawan. Selanjutnya memasuki topik 4 dan studi kasus, yaitu topik 4 ini membahas tentang perbandingan antara bilet giro, cek, RTGS, LLG, dan BIFAS yang akan dijelaskan oleh Sila Natasha. Baik, sebelumnya terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara bilet giro, cek, RTGS, BIFAS, dan juga LLG. Yang pertama, perbandingan dari jenis transaksi. Bilet giro ini merupakan alat transaksi non tunai berupa surat perintah pembayaran. Cek ini adalah alat transaksi yang dapat dicairkan secara tunai maupun non tunai. RTGS ini adalah transfer dana antar bank dalam jumlah yang besar, biasanya di atas 100 juta. Kemudian ada LLG. LLG ini adalah transfer dana antar bank dengan menggunakan sistem clearing. Yang terakhir ada BIFAS. BIFAS ini adalah transfer dana antar bank secara real time. Selanjutnya yaitu perbandingan dari segi waktu yang dibutuhkan. Bilet giro itu dapat dicairkan 70 hari sejak tanggal penarikan.
Cek itu berlaku 70 hari sejak tanggal diterbitkan. Kemudian RTGS ini membutuhkan waktu 4 jam untuk memproses transaksi. LLG ini membutuhkan waktu 2-3 hari untuk memproses transaksi ke rekening penerima. Lalu yang terakhir ada BIPS. BIPS ini dananya langsung masuk ke rekening penerima pada saat itu juga. Perbandingan ketiga yaitu dari segi biaya administrasi. Bilet giro dan juga cek itu memiliki biaya administrasi yang bervariasi tergantung dari bank dan juga produk apa yang digunakan. Yang ketiga ada RTGS, di mana biaya administrasinya yaitu 25 per transaksi. Yang keempat ada LLG, ini biaya transaksinya yaitu 2.900 per transaksi. Lalu yang terakhir ada BIPS. BIPS ini memiliki biaya administrasi yang paling murah yaitu 2.500 per transaksi. Selanjutnya yaitu ada perbandingan dari segi jumlah maksimum dan minimum transaksi. Bilet giro itu memiliki maksimum transaksinya berada di angka 500 juta. Kemudian cek itu tidak memiliki limit transaksi, disesuaikan dengan saldo dari nasabah tersebut. Yang ketiga ada RTGS. RTGS ini minimum transaksinya yaitu 100 juta Rp1 dan tidak memiliki maksimum transaksi. Yang ketiga ada LLG, minimum transaksinya itu sebesar 10.000 dan maksimum transaksinya itu di bawah 100 juta. Yang terakhir ada BIPS, di mana biaya maksimum transaksinya itu sebesar 250 juta. Selanjutnya yaitu perbandingan dari segi hari operasional. Yang pertama, bilet giro itu hanya dapat dicairkan di jam kerja, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat. Cek itu juga sama, hanya dapat diproses pada hari kerja. LTGS dan juga LLG juga hanya dapat diproses di hari kerja. Lalu yang terakhir ada BIPS, itu bisa dilakukan kapan saja. Yang terakhir yaitu perbandingan dari segi sumber hukum. Bilet giro itu diatur di dalam peraturan Bank Indonesia. Cek itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Lalu RTGS, LLG dan BIPS itu diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang studi kasus. Di sini kami mengambil kasus tentang penggunaan QRIS dan transaksi RTGS di Bengkulu mengalami peningkatan yang signifikan. Kemudian transaksi SKNBI atau LNG mengalami penurunan. Jadi pada bulan Juli 2024, sistem pembayaran digital di Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang sangat positif. Salah satu indikatornya yaitu penggunaan QRIS yang mengalami peningkatan, di mana di sini pengguna QRIS sebanyak 237.224 orang, tumbuh sebesar 38,92%. Selain itu, banyak sekali saat ini pedagang yang menggunakan QRIS sebagai alat transaksinya. Di sini terlihat adanya pertumbuhan penggunaan yaitu sebesar 27%. Selain itu, RTGS juga mengalami peningkatan yang signifikan, di mana mengalami pertumbuhan sebesar 40% dengan nominal transaksi sebesar 1,8 triliun rupiah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin kebutuhan masyarakat akan sistem pembayaran digital itu semakin meningkat. Mereka membutuhkan sistem pembayaran yang cepat, efektif dan juga efisien. Kemudian berbeda dengan RTGS dan juga QRIS, LLG justru mengalami penurunan, di mana pertumbuhan LLG pada Juli 2024 itu hanya sebesar 13%, setelah sebelumnya mengalami penurunan sebesar 15%. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan perilaku masyarakat
dalam memilih sistem pembayaran digital. Mereka lebih memilih layanan BI Fast karena BI Fast ini dapat digunakan kapan saja dan memiliki biaya yang relatif murah. Selanjutnya itu ada problem atau masalah. Adapun inti masalah pada kasus ini yaitu pada penurunan LLG, di mana meskipun LLG ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi angka itu sangat jauh berbeda dengan angka peningkatan pada produk seperti BI Fast dan juga RTGS. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan perilaku maupun masyarakat dalam menentukan sistem pembayaran yang mereka pilih. Selanjutnya yaitu respon atau tanggapan. Yang pertama, penurunan transaksi LLG ini merupakan dampak positif dari digitalisasi, namun perlu dilakukan antisipasi agar tidak terjadi ketimpangan antar kanal. Yang kedua yaitu LLG ini masih dibutuhkan untuk proses transaksi seperti pembayaran massal. Lalu yang ketiga, pemerintah dan juga Bank Indonesia harus bersikap proaktif menjaga keseimbangan sistem kanal agar seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakan sistem transaksi secara berkeseluruhan dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya yaitu solusi. Meskipun BI Fast dan juga RTGS ini lebih dominan digunakan oleh masyarakat, tetapi LLG ini masih dibutuhkan dalam beberapa jenis transaksi. LLG perlu ditingkatkan lalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada penjelasan dari Silakan Kasya. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi perbandingan antara bilet giro, cek, RTGS, LLG dan BI Fast itu menunjukkan bahwa masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Bilet giro dan cek itu masih digunakan dalam transaksi tradisional, tetapi kurang efisien dan beresiko karena prosesnya manual. Kemudian RTGS cepat dan aman untuk transaksi besar, tetapi dibatasi oleh waktu operasional dan biaya yang tinggi. Kemudian LLG itu lebih praktis dan ekonomis, tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk penyelesaiannya. Kemudian ada BI Fast, ini hadir sebagai solusi dengan kecepatan yang tinggi, kemudian biaya rendah dan layanan setiap saat, cocok untuk transaksi cepat dan fleksibel. Baik, memasuki sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangan. Mungkin untuk Aulia. Baik, perkenalkan saya Aulia. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaan saya, kan dalam transaksi kegiatan sehari-hari ini banyak nasabah yang lebih memilih menggunakan layanan BI Fast. Nah, menurut kelompok 5 sendiri, apakah BI Fast itu dapat menggantikan seluruh jenis sistem transfer lainnya di masa depan? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin kita tampung dulu. Untuk kelompok yang lain, apa ada yang mau bertanya lagi? Mungkin untuk Reta bisa dijelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatan moderator. Di sini saya Reta dari kelompok 3 izin untuk bertanya mengenai dari segi keamanan. Bagaimana Bank memastikan keamanan dari BI Fast, terutama dengan mempertimbangkan bahwa sistem BI Fast itu beroperasi 24/7 dan menggunakan waktu secara real time. Lalu, apakah ada langkah-langkah khusus yang harus diambil untuk mencegah potensi dari penipuan dan aktivitas ilegal dalam transaksi BI Fast? Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada Reta atas pertanyaannya. Mungkin
Sebelumnya terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia. Pertanyaannya itu dalam kegiatan transaksi sehari-hari banyak nasabah yang lebih memilih menggunakan BI Invest dibandingkan dengan produk yang lain. Kemudian apakah BI Invest ini dapat menggantikan semua jenis sistem transaksi di masa depan? Jadi menurut saya memang betul BI Invest ini saat ini lebih dominan digunakan dalam bertransaksi karena kemudahannya dan juga dapat digunakan secara kapan saja dan juga kapanpun itu. Pertanyaannya tadi, apakah BI Invest ini dapat menggantikan sistem pembayaran ke depannya? Menurut saya kemungkinan besar tidak sepenuhnya menggantikan, tetapi akan mendominasi di beberapa sektor. Jadi setiap produk perbankan itu kan memiliki jenis dan juga perannya masing-masing. Misalnya itu RTGS akan masih dibutuhkan oleh perusahaan yang banyak sekali melakukan transaksi dalam jumlah yang besar, misalnya dalam jumlah miliaran. Kemudian LNG atau clearing akan dibutuhkan oleh perusahaan yang untuk membayar gaji secara massal. Lalu cek dan billing giro itu masih digunakan oleh beberapa perusahaan yang membutuhkan bukti transaksi. Jadi menurut saya BI Invest ini memang akan mendominasi sistem pembayaran, tetapi dalam beberapa sektor. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian jawaban dari kelompok kami. Apakah terdapat tanggapan dari jawaban yang kami sampaikan untuk kelompok Aulia? Baik, terima kasih kepada Aulia. Mungkin kami akan menjawab pertanyaan dari Reta yang akan disampaikan oleh Mr. Nabila. Jadi izinkan saya menjawab pertanyaan dari saudari Reta. Jadi untuk jawabannya, untuk menjaga keamanan sistem BI Invest selama 24/7 itu menurut saya itu kita bisa menerapkan sistem autentikasi yang kuat seperti PIN dan OTP atau bisa dibilang one time password. Dan juga kita harus mengenali nasabah kita atau biasanya yang disebut itu know your client, atau kita harus mengenali nasabah kita sendiri. Dan juga adapun langkah-langkahnya itu bisa yang pertama itu ada enkripsi data. Jadi itu tuh termasuk jadi bank menerapkan sistem enkripsi data yang tinggi supaya tidak terjadinya pemalsuan data tersebut. Yang kedua itu ada otorisasi yang kuat dan autentikasi. Jadi nasabah mempunyai satu metode saja, yaitu seperti password atau OTP tadi yang tadi saya bilang, itu one time password. Jadi dikirim melalui SMS atau aplikasi mobile lainnya. Jadi sekali passwordnya itu sekali dikirim saja. Jadi yang ketiga itu ada kita bisa pencegahan sistem deteksi. Jadi supaya tidak terjadinya penipuan data. Lalu yang keempat itu pembatasan limit transaksi, bisa maupun per transaksinya ataupun per hariannya. Jadi tidak menimbulkan risiko kerugian. Setelah itu yang terakhir kita bisa mungkin mengedukasi nasabah kita sendiri. Jadi kita menjelaskan terlebih dahulu apa sih supaya tidak terjadinya penipuan terhadap BI Invest. Itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Demikian jawaban dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan dari jawaban yang kami sampaikan untuk kelompok Margaret? Terima kasih. Terima kasih kepada Margareta. Mungkin saya akan membuka pertanyaan lagi. Sesi pertanyaan, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, untuk tadi bisa
atas kesempatannya. Pertanyaan saya, menurut pendapat kalian, bagaimana peran BPJS dalam mendukung transformasi digital sistem pembayaran nasional? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin akan dijawab langsung oleh Muhammad David Darmawan. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya untuk saudari Yola, dan terima kasih atas pertanyaannya untuk saudara Fendi. Jadi menurut saya untuk BIFES itu sangat penting ya, apalagi di zaman sekarang. Kita bisa melihat kalau misalkan dengan adanya BIFES, orang ini jarang menggunakan uang tunai. Jadi kalau misalkan mereka mau bayar itu bisa menggunakan BIFES. Salah satunya tadi bisa salah satunya itu contohnya tadi sudah dijelasin sama saudari Yola, yaitu tentang living. Oke, kenapa menurut saya BIFES di zaman sekarang itu perannya sangat penting. Yang pertama yaitu tentu saja transaksinya itu mudah. Yang kedua itu meningkatkan inklusi keuangan di negara ini. Yang ketiga itu mendukung ekosistem ekonomi digital, dan yang keempat itu menyadarkan ke orang-orang tentang pembayaran secara digital. Mungkin itu aja jawaban dari saya, atau saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih David telah menjelaskan jawaban dari pertanyaan Ferdi. Mungkin demikian jawaban dari kelompok kami. Apakah terdapat tanggapan dari jawaban yang kami sampaikan untuk kelompok Ferdi? Tidak ada, cukup jelas. Baik, terima kasih. Di sini juga terdapat referensi yang kami gunakan dalam pembukaan presentasi pada hari ini. Mungkin kita memasuki sesi tanggapan. Apakah ada yang ingin menyampaikan tanggapan mengenai presentasi pada hari ini? Mungkin Irseli bisa menyampaikan tanggapannya. Baik, terima kasih Lola sebagai moderator yang berkenan ini. Jadi saya ingin memberikan apresiasi terhadap materi yang telah disampaikan. Menurut saya materinya sudah dijelasin dengan cukup baik. Namun ada beberapa kendala teknis tadi waktu pengambilan video ada mati dan kendala teknis lainnya sehingga menghambat kita dan mengurangi waktu pengerjaan tugas-tugas. Itu selebihnya sudah bagus.